Jadi yang kami pahami mengenai realitas sejarah masuknya agama Kristen di Nusantara dalam kaitannya dengan kolonialisme, yaitu adanya kepentingan dari Paus Alexander VI untuk kekuasaan. Nah, ia ingin menyebarluaskan kebudayaan atau kekristenan di luar wilayahnya. Dalam misinya ini, ia melakukan perjanjian Pardo Ardo dengan Portugis dan Spanyol, dan dalam kesempatan ini Portugis mendapat bagian untuk menyebarluaskan kebudayaan itu di belahan bumi timur yang termasuk Nusantara sendiri. Sesampai di sana, ternyata Turki sudah lebih dulu menetapkan hingga mereka sangat bersemangat. Alasannya karena Turki ini merupakan musuh buyutan dari perang salib. Setelah Turki berhasil diusir keluar oleh Portugis langsung menguasai perekonomian dan politik di Nusantara sambil menyebarkan kekristenan. Jadi, masuknya kekristenan di Nusantara ini bukan semata-mata untuk kekristenan itu sendiri, melainkan karena adanya kekuasaan-kekuasaan lain. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana memaknai dan merefleksikan Nusantara bagian barat dan timur dalam peradaban bangsa. Baik, di dalam Nusantara bagian barat dan timur terbagi menjadi dua, yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaan dari antara Nusantara bagian barat dan timur, yang pertama, mereka memiliki rasa ingin merdeka karena tertindas oleh bangsa penjajah pada saat itu. Dan yang kedua, mereka memiliki problema yang sama, yaitu masalah dalam internal yang membuat mereka menjadi terpecah belah. Contohnya di Tidore dan di Ternate. Dan yang kedua, yang di bagian barat, contohnya antara seorang sahabat antara Pangeran Diponegoro dan Sinta Prabu Dirjo. Perbedaan mereka itu sendiri memiliki ciri khas tersendiri. Bagian barat memiliki ciri khas, yaitu suka melibatkan yang lain atau lebih suka berunding pada bangsa penjajah pada saat itu. Kalau misalnya bagian timur itu lebih suka face to face atau head to head untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam artian ini dapat kita lihat bahwa ada perbedaan antara bagian barat dan timur, dan juga ada persamaan. Dalam memaknai peradaban bangsa, bisa kita lihat bahwa Nusantara memiliki peradaban tersendiri yang memiliki ciri khas tersendiri di dalamnya. Kira-kira begitu dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Pada momentum kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 inilah momen di mana Allah menyatakan karyanya terhadap bangsa Indonesia. Indonesia dan Pancasila adalah ketetapan yang Allah berikan yang pada awalnya melalui proses perencanaan kemerdekaan yang pada saat itu membahas mengenai konsep dasar negara seperti yang diutarakan oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan juga pemikiran tokoh-tokoh Islam fundamental. Akan tetapi, skenario yang tokoh-tokoh tersebut utarakan tidaklah terjadi, melainkan skenario Allah sendirilah yang terjadi atas bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, ketetapan Allah atas Indonesia dan Pancasila bisa kita lihat melalui pluralitas sara. Allah mengizinkan 6 agama besar di dunia dan penganut kepercayaan ada di Indonesia ini karena Allah menjadikan Indonesia ini sebagai bentuk keteladanan bagi kita dan kita hidupkan dalam keseharian kita bersama dalam bentuk kesetaraan yang lainnya. Sehingga Allah menginginkan Indonesia ini tidak hanya setengah-setengah dalam memaknai sebuah kemerdekaan itu, apalagi terutama dalam paham ketidaksetaraan.
Jika kita simpulkan, Paskah yang dialami oleh bangsa Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta menyampaikan isi proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan rakyat Indonesia. Karena kurangnya pengetahuan atau ketidakpahaman tentang sejarah gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, karena sejak lahir di lingkungan gereja dibiasakan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab adalah sesuatu hal yang paling benar, sehingga tidak bisa diganggu-gugat, akhirnya berakibatkan tidak sesuai dengan konteks-konteks yang terjadi di bangsa kita. Yang ketiga adalah kurangnya pembelajaran sejarah gereja di lingkungan gereja yang dikaitkan dengan sejarah bangsa ini. Yang keempat adalah gereja sangat bergantung pada teologi asing, yaitu teologi yang tidak dikandung dari rahim negara Indonesia. Yang kelima, jemaat enggan untuk berefleksi teologis bagaimana karya Allah di dalam negara Indonesia. Dan yang keenam, pemimpin-pemimpin gereja enggan untuk turun secara langsung di lingkungan masyarakat untuk tahu memahami apa makna Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Dan langkah-langkah yang bisa diambil adalah perlu adanya penelusuran sejarah dalam lingkungan gereja untuk memberi pemahaman kepada jemaat tentang karya Allah dalam negara Indonesia agar dapat membangun sikap yang baik dan benar. Selanjutnya, dapat menuntun jemaat untuk dapat merefleksikan secara sosiologis dan secara teologis tentang apa dan siapa itu Indonesia. Selanjutnya, memberi pemahaman tentang Injil yang sesungguhnya di Indonesia. Dan selanjutnya, menjelaskan kembali makna gereja yang sesungguhnya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengubah tata cara jemaat menjadi sesuai dengan adat istiadat yang ada di Indonesia khususnya. Dan memandang konteks-konteks yang ada merupakan suatu kebutuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Demikian. Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Nama saya Julius Maskot Muda, NIM saya 71-2019-232. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa memahami relevansi pelajaran SGI dengan kehidupan bergereja di Indonesia dan yang meng-Indonesia. Jawaban, relevansi pelajaran SGI dengan kehidupan bergereja di Indonesia dan meng-Indonesia. Yang pertama, SGI membantu mahasiswa memahami awal masuk, perkembangan sampai sekarang gereja-gereja yang ada di Indonesia, proses-proses adanya gereja-gereja di Indonesia ini. Kedua, dari SGI mahasiswa dapat mengetahui perbedaan dalam kehidupan bergereja di Indonesia. Relevansi SGI dengan kehidupan bergereja di Indonesia bisa mengetahui setiap perbedaan-perbedaan di gereja yang ada di Indonesia ini. Dan yang ketiga, SGI membantu mahasiswa mengerti cara-cara peribadatan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. SGI relevansi dalam kehidupan bergereja di Indonesia. SGI mengajarkan di mana bisa mengetahui setiap cara-cara peribadatan di Indonesia. Keempat, SGI membantu mahasiswa memahami tujuan-tujuan dari gereja yang ada di Indonesia ini. Relevansi SGI dalam kehidupan bergereja di Indonesia, kita bisa mengetahui tujuan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai
nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada setiap insan sama dapat